Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Ratna Sari Arahab dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 4 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Yuk. Kali ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu keragaman bentuk rumah Betawi. Tapi sebelumnya kalian berdoa dulu ya. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan bentuk dan ciri khas rumah adat Betawi. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian maket rumah adat Betawi. Nomor 3. Peserta didik mampu mendemonstrasikan cara membuat rumah adat Betawi dari bahan bekas. Yuk kita mulai membahas di bab 6 ini ya. Rumah adat Betawi memiliki rumah adat yang mencerminkan budaya khas masyarakat Betawi. Rumah adat Betawi terdiri atas 3 jenis rumah adat, yaitu rumah joglo, rumah gudang, dan rumah kebaya. Masing-masing rumah adat tersebut memiliki ciri khas. A. Mengenal beragam bentuk dan ciri rumah adat Betawi. Tiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri bentuk bangunan rumah yang khas. Bentuk rumah adat tersebut mencerminkan identitas suatu bangsa tertentu. Misalkan, rumah adat Jawa bernama joglo. Rumah adat Minang bernama rumah gadang. Rumah adat Batak disebut jabu. Rumah adat Toraja disebut tongkonan. Rumah adat Mentawai disebut umah. Dan rumah adat Dayak disebut betang. Suku Betawi juga memiliki rumah adat yang mencerminkan budaya khas masyarakat Betawi. Rumah adat Betawi terdiri atas 3 jenis rumah adat, yaitu rumah joglo, rumah gudang, dan rumah kebaya. Masing-masing rumah adat tersebut memiliki ciri khas. Rumah adat kebaya. Rumah adat kebaya adalah rumah yang ditempati oleh golongan orang terpandang. Rumah adat kebaya merupakan salah satu peninggalan budaya nenek moyang adat Betawi dalam bidang arsitektur yang masih dapat dijumpai hari ini. Berikut adalah bagian dalam rumah kebaya. Nomor 1. Bagian atap dibuat dari material genteng tanah atau dari anyaman daun tirai. B. Pondasi menggunakan susunan batu alam yang telah dibentuk menyerupai umpak. Pondasi ini berfungsi sebagai penyangga tiang agar bangunan lebih kokoh. C. Konstruksi kuda-kuda dan gorden rumah adat terbuat dari material kayu kecapi dan kayu gowok. Adapun balok tepi biasa dibuat dari kayu pohon nangka. D. Bagian pendopo dibuat agak luas. Di sini diletakkan meja, kursi biasanya. E. Reng dan kaso yang digunakan menjadikan atap terbuat dari bambu. Reng berupa bambu yang dibelah-belah, sementara kaso terbuat dari bambu yang utuh. F. Warna dinding yang dibuat dari material kayu nangka biasanya menggunakan warna cerah seperti warna hijau atau kuning. Nomor 2. Rumah gudang. Rumah gudang adalah berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang bervariasi. Atap rumah gudang berbentuk seperti pelana kuda dan disusun dengan kerangka kuda-kuda. Bagian depan rumah diberi atap miring ya atapnya, yang disebut markis atau topi. Markis ini berfungsi untuk menahan paparan sinar matahari dan air hujan. Rumah ini dibagi hanya menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian tengah, sementara untuk bagian belakang disatukan dengan bagian tengah. Ruangan bagian depan digunakan untuk menerima tamu, sedang ruangan bagian tengah biasanya digunakan untuk ruang berkumpul keluarga. Nomor 3. Rumah joglo.
Bangunan rumah adat Betawi Joglo mirip dengan rumah adat dari Jawa atau Joglo, terutama bagian atapnya. Rumah Joglo Betawi ini memiliki bentuk bujur sangkar. Rumah Joglo yang terbagi menjadi 3 ruang, yaitu ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Ruang depan biasanya disebut dengan serambi depan yang berfungsi untuk menerima tamu. Ruang tengah biasanya digunakan sebagai ruang makan, ruang berkumpul keluarga, dan ruang tidur. Sementara ruang belakang digunakan untuk dapur dan kamar mandi. Rumah adat Joglo biasanya terletak di tengah kota. Pengaruh dari budaya Jawa yang terdapat pada rumah ini adalah atapnya. Sekarang rumah Joglo Betawi sudah menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita ayo berkarya. Carilah informasi di internet dan di perpustakaan rumah adat Betawi selain rumah kebaya. Buatlah gambar sederhana rumah adat Betawi dari keterangan gambar dan fungsinya tiap ruangan. Laporkan hasil kerjamu di dalam kelas dan presentasi. Ya, sekarang kita akan ke bagian cara membuat maket rumah adat Betawi. Pengertian maket rumah adat Betawi. Maket adalah bentuk tiruan gedung, rumah, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain dalam 3 dimensi dan skala kecil yang dibuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan lain-lain. Tujuan membuat maket adalah untuk mengetahui dan menguji rancangan dalam sebuah skala kecil dan membantu perancang dalam memperkirakan bahan dan pembuatannya. Maket rumah bisa dibuat dengan menggunakan bahan bekas atau bahan-bahan lain yang mudah didapat di lingkungan rumah masing-masing ya. Rumah adat Betawi dapat dibuat dalam bentuk maket atau miniatur. Miniatur rumah adat Betawi terbuat dari bahan alami seperti kayu, bambu, pohon kering, daun kering, rumput, batu, dan lain-lain, sehingga terlihat seperti bentuk aslinya. Miniatur rumah adat Betawi yang dijual dikemas kaca dengan dudukan kaca yang digunakan sebagai kado, hadiah, pajangan, dan koleksi pribadi. Kita akan ke bagian nomor 2. Praktek membuat maket rumah adat Betawi. Maket rumah adat Betawi yang dapat dibuat dengan bahan yang sederhana, murah, dan mudah didapat. Siswa dapat membuatnya secara berkelompok, memakai bahan-bahan dan alat yang sederhana. Beberapa bahan dan alat yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu antara lain sebagai berikut. A. Stik es krim lebih kurang 100 buah. B. Gunting. C. Penggaris. D. Pensil. E. Cutter. F. Lem. Tembak dan kayu. G. Kuas. Dan H. Cat air atau minyak ya. Jika semua alat bahannya sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah membuat maket rumah adat dari stik es krim. Berikut langkah-langkah membuat maket rumah adat dari stik es krim. Yuk kita lihat ke bagian A. Sebelum membuat stik es krim membentuk rumah adat, maka kita harus membuat gambar sketsa rumah ya. Pembuatan gambar ini membantu menyusun maket rumah menjadi lebih mudah. Kalian bisa lihat di gambar 6.5 membuat sketsa gambar rumah kebaya. Di B, bentuk lantai dasar dengan cara menempelkan stik sesuai ukuran dasar rumah. Di gambar 6.6 membuat lantai dasar rumah. Ke bagian C, susun stik es krim membentuk segi 4 untuk membuat dinding rumah sesuai dengan ukuran lantai dasar. Tempelkan ke lantai dasar rumah memakai lem. Itu ada gambar 6.7 ya. D. Tempel stik untuk membentuk tiang-tiang sebagai penopang atap rumah. Kalian bisa lihat di gambar 6.6. Di bagian E, bentuk kerangka untuk memasang atap rumah. Nah, sesuai gambar 6.9 tuh, membentuk kerangka untuk memasang atap rumah. F. Pasanglah atap rumah memakai stik yang tersisa. Tuh di gambar 6.10 memasang atap rumah. Dan G. Warnai miniatur rumah adat buatanmu seindah mungkin. Di bagian 6 di gambar 6.11 mewarnai rumah adat ya. Nah, kita ayo berkarya. Nah, kalian kan tadi sudah dapat
melihat langkah-langkah membuat miniatur ya. Nah, di sini ada berkarya, ayo membuat maket rumah adat Betawi cara kelompok, perhatikan cara memilih bahan dan cara membuatnya dengan benar ya. Di sini ada rubrik penilaian produk maket ya. Jadi setelah maket yang kalian buat ini dinilai, ada kriterianya dan ada step-stepnya. Kriterianya itu kalau 4 itu baik sekali ya, kalau nilainya 3 baik, kalau 2 cukup, kalau 1 perlu bimbingan. Nah, sekarang ini di lembar penilaian produk ya, nanti ini dinilai semua tadi berdasarkan yang tadi tuh skor-skornya, ada nilai akhirnya. Nanti ini adalah yang menilai gurumu ya. Kita ke refleksi. Sukakah kamu mengamati rumah adat Betawi yang ada di Jakarta? Adakah saran dan pendapat agar pelajaran lebih menyenangkan untuk kita semua? Silahkan dijawab ya. Dari pembahasan tadi kita akan merangkum ya dalam rangkuman seperti ini. Nomor 1, tiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri bentuk bangunan rumah yang khas. Nomor 2, rumah adat Betawi terdiri atas 3 jenis rumah adat, yaitu rumah joglo, rumah gudang, dan rumah kebaya. Nomor 3, rumah kebaya adalah rumah yang ditempati oleh golongan orang terpandang. Nomor 4, keunikan rumah kebaya adalah atapnya seperti pelana yang dilipat. Jika dilihat dari samping akan terlihat seperti lipatan kebaya, sehingga rumah adat Betawi tersebut dinamakan rumah kebaya. Nomor 5, rumah gudang berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang bervariasi. Nomor 6, bangunan rumah adat Betawi joglo mirip dengan rumah adat dari Jawa atau joglo, terutama bagian atasnya. Nah, sekarang kita ke bagian evaluasi ya. Nah, ini di bagian A dulu, berilah tanda silang atau X pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling tepat. Kita mulai dari nomor 1. Fungsi ruang paseban adalah untuk A, ruang menginap para tamu, B, ruang mengolah dan meracik masakan, C, ruang berkumpul dan makan keluarga, D, ruang santai dan istirahat keluarga. Ayo, apa ruang paseban? Iya, A, ruang menginap para tamu. Nomor 2, teras bagi rumah kebaya sering digunakan untuk A, ruang untuk memasak makanan, B, ruang untuk menerima tamu, C, ruang tidur dan istirahat keluarga, D, ruang untuk makan keluarga. Ya, jawabannya A ya. Ruang nomor B, ruang untuk menerima tamu, teras itu ya. Nomor 3, pangkeng berfungsi untuk A, ruang berkumpul dan bersenda keluarga, B, ruang untuk menyiapkan masakan tiap hari, C, ruang untuk makan bersama, D, ruang untuk menerima tamu dan makan bersama. Jadi jawabannya adalah nomor 3, A, ruang berkumpul dan bersenda gurau keluarga. Nomor 4, salah satu tujuan membuat maket rumah adat adalah A, mendemonstrasikan sebuah rumah aslinya, B, digunakan untuk membuat gambar rumah, C, membantu arsitek dalam perancangan bangunan, atau D, mendemonstrasikan pekerjaan arsitektur. Ya, jawabannya adalah C, membantu arsitek dalam perancangan bangunan. Nomor 5, maket rumah bisa dibuat dari bahan-bahan A, yang khusus dijual di pasar, B, yang ada di rumah saja, C, bahan bekas pakai yang ada di lingkungan, D, bahan jadi yang bisa digunakan di rumah. Ya, jawabannya adalah nomor 5, C, bahan bekas pakai yang ada di lingkungan. Nomor 6, rumah adat Betawi terdiri atas 3 jenis rumah adat kecuali A, rumah joglo, B, rumah gudang, C, rumah kebaya, D, rumah betang. Iya, kecuali rumah betang. Nomor 7, rumah kebaya adalah rumah yang ditempati oleh golongan orang A, biasa, B, terpandang, C, miskin, dan D, asing. Golongan
Iya, B terpandang. Keunikan rumah kebaya adalah atapnya seperti titik-titik yang dilipat. Jawabannya A. Kadal, B. Pelana, C. Sanggurdi, D. Selendang. Iya, nomor 8 jawabannya B. Pelana. Nomor 9. Rumah gudang berbentuk titik-titik dengan ukuran yang bervariasi. A. Bujur sangkar, B. Persegi panjang, C. Kubus, dan D. Prisma. Iya, jawabannya B. Persegi panjang. Yang terakhir nih, pilihan ganda ya, nomor 10. Bangunan rumah adat joglo mirip dengan rumah adat dari titik-titik terutama bagian atapnya. Ayo, mirip dengan apa? A. Dayak, B. Sunda, C. Jawa, dan D. Batak. Iya, jawabannya adalah C dari Jawa ya. Kita lanjut bagian berikut. Ke bagian B ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Bentuk tirian gedung rumah, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain dalam 3 dimensi dan skala kecil yang terbuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan lain-lain disebutnya adalah betul. Jawabannya adalah maket. Nomor 2. Untuk mengetahui atau menguji rancangan dalam sebuah skala kecil dan membantu perancang dalam memperkirakan bahan dan pembuatannya adalah tujuan pembuatan. Iya, sama dengan nomor 1, jawabannya maket ya. Nomor 3. Maket rumah biasa dibuat dengan menggunakan bahan apa yo? Nah, bahan bekas pakai yang ada di lingkungan ya. Oke, kita lanjut. Salah satu contoh rumah adat Betawi adalah rumah kebaya. Nomor 5. Fungsi ruang serondoyan adalah untuk, jawabnya adalah ruang untuk mengolah makanan. Ke bagian C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Jelaskan ciri khas rumah adat Betawi. Nomor 2. Tulis fungsi tiap ruang pada rumah adat Betawi kebaya. Nomor 3. Jelaskan bagian-bagian rumah adat Betawi kebaya. Nomor 4. Bahan apa saja yang bisa untuk membuat maket rumah adat Betawi? Nomor 5. Sebutkan 3 rumah adat Betawi. Dan jawabannya adalah nomor 1. Rumah kebaya atapnya seperti pelana yang dilipat. Jika dilihat dari samping seperti lipatan kebaya. Rumah gudang bentuknya persegi panjang. Rumah Betawi joglo mirip dengan rumah adat dari Jawa terutama bagian atapnya. Itu jawaban nomor 1. Sekarang jawaban nomor 2. Ruang paseban berfungsi untuk menginap para tamu. Ruang pendopo berfungsi untuk menerima tamu. Ruang tidur berfungsi untuk tempat tidur anggota keluarga. Ruang pangkeng berfungsi untuk berkumpul dan bersenda-gurau keluarga. Ruang serondoyan berfungsi untuk mengolah masakan. Nomor 3 nih jawabannya. Bagian-bagian ya. Bagian atap, bagian fondasi, konstruksi kuda-kuda, bagian bangunan pendopo, reng dan kaso dari bambu berfungsi untuk dudukan atap dan warna dinding dengan menggunakan warna yang cerah seperti warna kuning dan hijau ya. Nomor 4. Stik es krim lebih kurang 100 buah, gunting penggaris, pensil, cutter, lem tembak atau lem kayu, kuas dan cat air atau cat minyak. Nomor 5. Rumah kebaya, rumah gudang, dan rumah joglo. Demikianlah pembelajaran lingkungan budaya Jakarta atau PLBJ ini untuk tema untuk kelas 4 SD TMI di bab 6 dalam keragaman bentuk rumah Betawi. Terima kasih telah menyimak video tutorial pembelajaran lingkungan budaya Jakarta ini PLBJ. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya di bab 7 permainan tradisional kuda bisik. Ya, jangan lupa like, share, komen, and subscribe-nya di channel Ratna Sari Araham. Assalamualaikum dan salam.